merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi kami berharap bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar, dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Pemirsa, kita dengar lagi komentar tokoh-tokoh yang lain. Pak Jokowi nih mau cawe-cawe katanya. Ngeri ya. Penyelenggara negara mau cawe-cawe di pilpres, pemilu. Wah, tapi ini kenapa sampai dia terbuka ngumumin ya kalau dia mau cawe-cawe? Padahal kan kalau nggak ngomong juga nggak apa-apa tuh, kita juga nggak tahu kan. Kalau menurut saya dia ini penasaran aja, mau revans tanding ulang lawan Anies Baswedan. Dia penasaran kok jagoan saya bisa kalah ya lawan Anies di Pilgub Jakarta. Mungkin dia menyadari kesalahannya tuh. Dia waktu itu kan malu-malu kan, nggak secara terbuka dukung Ahok. Nah sekarang ini dia kelihatannya mau terbuka dukung jagoannya nih. Mau cawe-cawe ya, kepuasan publik 70-80% kan dia nggak ingin lewatkan. Ya walaupun saya nggak tahu ya dia mau dukung Ganjar gitu ya, tegak lurus ke Ibu Mega, atau dia mau dukung Pak Prabowo gitu, jagoannya dia sendiri. Tapi Anies Baswedan ini harus hadir, harus jadi kontestan, harus jadi peserta, supaya mimpinya Pak Jokowi ini rasa penasarannya terobati. Ya gimana mau tanding ulang kalau Aniesnya nggak ada, kan mesti ada Aniesnya. Makanya kita rakyat nih mesti dukung Nasdem, Demokrat, PKS lah, supaya Anies Baswedan jadi kontestan dulu di pemilu 2024. Lagian kan kita nih sebagai rakyat, untuk urusan bangsa dan negara, kemajuan Indonesia, juga mesti ikutan cawe-cawe, ya nggak? Ya nggak? Cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jujur sangat bagus. Jadi kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin dengan apa yang dijelaskan ya oleh terakhir, untuk agar demokrasi berjalan dengan baik, agar pemilu jurdil,
itu tentu kita dukung. Enggak lah, pokoknya tentu masing-masing mengerti batasannya bahwa untuk melaksanakan demokrasi yang baik, pelaksanaan jurdil, itu kita harapkan dan kita dukung itu. Industri harus berjalan, itu semua jalan. Cuma caranya tentu berbeda-beda masing-masing pemimpin, masing pemerintahan. Tujuannya sama, tidak ada perbedaan negeri ini, tidak ada perbedaan tujuan, tidak ada. Pernyataan Pak Jokowi yang ingin cawe-cawe berbahaya sekali. Presiden mesti netral, imparsial. Presiden jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu. Biarkan rakyat mengambil perannya, biarkan para ketua umum partai politik membuat ijtihad. Presiden pastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil. Tidak perlu ada skenario 1, 2 pasang, 3 pasang, biarkan ngalir saja. Setiap zaman itu ada orangnya. Pemirsa, sekarang kita dengar langsung Profesor Denny Indrayana, mantan Wamenkumham RI yang sekarang ada di luar negeri. Prof, ini Kabar Bang Karni? ini lagi rame di tanah air sejak semalam. Apa tanggapan Prof dari jauh melihat perkembangan ini? Kalau tidak keliru Bang Karni, setelah setelah hari raya Lebaran, saya menulis soal cawe-cawe ini dan kelihatannya itu kalau tidak salah yang pertama. Jadi saya menulis agak panjang, satu artikel 8 halaman. Saya berjudul bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies. Di situ saya katakan Pak Jokowi punya 9 strategi dan 10 sempurna. Yang merisaukan saya sebagai orang hukum adalah kesimpulan besar saya setelah berbicara dengan beberapa kalangan, teman-teman politisi, akademisi, media, teman-teman konsultan politik, yang merisaukan saya, hukum itu hanya dijadikan instrumen, alat, strategi pemenangan pemilu 2024, baik pileg maupun pilpres. Dan itu satu demi satu apa yang saya tulis, 9 strategi 10 pemenangan itu terkonfirmasi beberapa waktu terakhir. Misalnya saya katakan, saya melihat ada pengkondisian komposisi calon hakim konstitusi. Misalnya ketika Hakim Aswanto tiba-tiba di-recall, ditarik, karena salah satu dosa besar beliau adalah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Itu menyebabkan beliau digantikan dengan Pak Guntur Hamzah, yang kemudian terjerat dengan skandal pengubahan putusan misalnya. Sehingga kemudian komposisi 54 yang kemarin memutus di 25 Mei untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK, bacaan saya itu karena 5 pimpinan yang ada itu diperlukan untuk tetap mengawal kasus-kasus yang hanya dimungkinkan memukul lawan oposisi, tapi tetap merangkul kawan koalisi. Itu bisa dikonfirmasi dari pembicaraan saya dengan beberapa pejabat yang mengatakan sebenarnya ada kasus XYZ di KPK, tetapi karena masuk strategi koalisi pemenangan Pilpres, hasilnya tidak diangkat. Itu juga yang terkonfirmasi pada saat kita mendorong dibongkarnya kasus korupsi BTS di Kejaksaan Agung. Siapapun korupsi, kapanpun, dimanapun harus diselesaikan secara tuntas. Tapi pada saat yang sama, tidak bisa kemudian kita tidak melihat itu sebagai satu langkah politik. Pada saat menteri diperiksa, pasti ada izin
kepada Kejaksaan Agung dari Presiden, dan itu tidak bisa dilihat bukan sebagai tekanan terkait dengan berbedanya koalisi Nasdem dalam strategi Pilpres. Resistensi Pak Jokowi kepada Saudara Anies Baswedan itu terlihat juga pada saat kita membaca di kuyo-kuyonya Partai Demokrat. Karena itu dalam beberapa waktu terakhir saya menyampaikan ini adalah masa paling suram, salah satu era paling suram bagi kedaulatan partai. Di mana ada ketua umum partai, saya tanya kadernya datang kemari, Pak, kenapa itu ketua umum digeser? Kader utama partai ini mengatakan, satu, karena yang bersangkutan ada masalah domestik. Dua, karena yang bersangkutan diketahui 4 kali bertemu Anies Baswedan. Jadi 4 kali bertemu Anies Baswedan saja bisa menyebabkan satu ketua umum partai kemudian digulingkan. Dan pada cerita yang lain, kita bisa melihat kasus Demokrat misalnya, itu bentuk bagaimana upaya untuk hostile takeover Demokrat. Tidak bisa kita melihat Pak Muldoko itu sebagai pribadi. Pak Muldoko tetap punya posisi kepala staf presiden. Dan karenanya saya menyetujui apa yang disampaikan oleh Romi dalam satu podcast yang mengatakan jika Demokrat dicopet oleh Muldoko, maka Anies tidak bisa capres. Bahasa Romi yang merupakan bagian koalisi pemerintahan itu mengafirmasi adanya skenario untuk mengambil alih Demokrat melalui Pak Muldoko. Jokowi tidak bisa mengatakan beliau tidak tahu. Ini kepala staf presiden, salah satu orang terdekat di istana. Pak Jokowi tidak bisa mengatakan beliau tidak setuju. Kalau beliau tidak setuju, ada stafnya mencopet, paling tidak beliau marah. Normal pula kalau di reshuffle. Bahwasanya Pak Jokowi diam, bahwasanya Pak Jokowi tidak melakukan langkah apa-apa untuk mencegah, itu menunjukkan bahwa ada persetujuan diam-diam. Nah, ini tidak bisa dilepaskan juga dari kalau Demokrat berhasil diambil Muldoko, maka lagi-lagi pencalonan Anies Baswedan terganggu. Itu yang saya lihat sebagai bentuk cawe-cawe. Pertemuan ketua umum partai di istana itu satu hal yang bisa diperdebatkan secara etika. Tapi ada langkah untuk mengganggu kedaulatan partai, mengambil alih Partai Demokrat, itu bukan hanya pelanggaran etika. Itu termasuk kejahatan yang dalam konteks hukum tata negara itu bisa menjadi pitu pemakzulan pemberhentian presiden karena sudah melanggar impeachment articles. Di Amerika Serikat, pada saat ada upaya menyadap kantor Partai Demokrat, dibobol kantor Partai Demokrat karena ingin dipasang alat sadap di masa kampanye, itu langsung memicu proses impeachment kepada Presiden Richard Nixon. Sebelum proses itu diselesaikan karena Richard Nixon tahu bahwa dia akan kalah, dia mengundurkan diri. Itu karena akan menyadap. Ini Presiden Jokowi melalui tangan kepala staf presidennya mengambil alih Partai Demokrat demi untuk membatalkan pencalonan Anies Baswedan. Ini bukan hanya pelanggaran etika, ini adalah kejahatan yang harusnya dalam kondisi normal diberi sanksi dalam bentuk pemberhentian, dalam bentuk impeachment. Karena itu, cawe-cawe yang semacam ini menggunakan instrumen hukum untuk saya menulis puisi dan dalam bentuk artikel panjangnya, korupsilah dalam pelukan koalisi. Saya dikritik, Anda tidak ingat ada orang Golkar, Setia Novanto juga dipenjarakan. Saya bilang itu 2017, KPK-nya belum dirubah undang-undangnya. Oh, masih ada yang namanya Pak Juliari Batuara dari PDI Perjuangan dan Pak
Edi Prabowo di Partai Gerindra ditangkap KPK. Oh, itu di awal masa Pak Firly. Masih ada Novel Baswedan dan kawan-kawan yang belum dipecat setelah tes wawasan kebangsaan. Setelah teman-teman Novel Baswedan bergeser, coba cek ada tidak teman koalisi. Mas Romi mengatakan itu tidak berlaku buat saya. Itu zaman KPK-nya masih undang-undang lama. Begitu jadi KPK itu dilumpuhkan paling tidak dengan 3-4 cara. Satu, undang-undangnya dirubah dengan meletakkan KPK di bawah presiden, kehilangan independensi. Kalau hanya institusinya, regulasinya dilemahkan, masih ada harapan jika orang-orangnya berintegritas. Diletakkan orang yang secara etika bermasalah. Sudah pernah disidik, punya etika, bertemu dengan orang yang berperkara. Bahkan dijatuhkan hukuman berat, keburu ditarik. Disurati oleh KPK pada saat proses fit and proper test, tetap terpilih. Sekarang ada masalah gratifikasi helikopter, ada dugaan pembocoran dokumen rahasia di Kementerian SDM dan seterusnya. Seandainya masih dipertahankan orang-orang pejuang-pejuang yang telah merelakan satu matanya tempat kita berutang kepada Novel, mungkin masih ada harapan. Tapi orang-orang ini pun disingkirkan. Itu tahap kedua pada saat Firly Bahuri dan kawan-kawan masuk dengan problem etika yang mendasar. Tahap ketiganya ketika Novel Baswedan dan kawan-kawan dikeluarkan. Tahap keempatnya ketika MK menggenapi dengan memperpanjang masa jabatan 1 tahun. Kenapa? Agar masih bisa mengawal proses pilpres. Argumentasi MK pada saat mengatakan perpanjangan 1 tahun adalah supaya sama adil buat semua 5 tahun. Padahal Hakim MK sendiri masa jabatannya bisa sampai 70 tahun umurnya atau 15. Kalau begitu samakan. Kenapa mereka tidak menyamakan 5 tahun juga? Mereka katakan supaya Jokowi DPR tidak memilih 2 kali di 2019-2023, maka digeser ke 2024. Argumentasi yang lagi-lagi lemah. Karena di 2024 pansel harus dibentuk 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. Artinya di Juni 2024. Artinya yang memilih pansel tetap Presiden Jokowi. Yang melakukan fit and proper test tetap Presiden Jokowi. Kenapa Mahkamah Konstitusi sedemikian teledor blunder membuat argumentasi? Ya tadi, karena Firly dan kawan-kawan masih diperlukan untuk mengarahkan pedang keadilan yang harusnya tertutup matanya, memilih siapa yang ditebas, yaitu lawan oposisi, dan memilih siapa yang dilepas, yaitu kawan koalisi. Nah, dengan menggunakan instrumen hukum yang semacam ini, dengan melakukan cawe-cawe kedaulatan partai politik, dan itu cawe-cawenya bukan hanya pelanggaran etika, tapi dalam kondisi normal harusnya adalah kejahatan impeachment artikel yang bisa menjadi pintu masuk pemakzulan, ini menyebabkan pilpres kita menjadi problematik kalau dilihat dari sisi prinsip free and fair, jujur dan adil. Karena itu harusnya cawe-cawe yang saya tulis pertama kali setelah Lebaran itu tidak boleh dilakukan karena Presiden tidak boleh menunjukkan keberpihakannya. Beliau itu harusnya menjadi wasit yang netral dalam proses ini. Sebagai pribadi, beliau bisa punya preferensi. Tapi Presiden dengan instrumen dan dengan segala kekuasaannya, itu tidak boleh disalahgunakan untuk memberi preferensi kepada Prabowo atau Pranowo sambil memberikan resistensi kepada Anies Baswedan. Baik. Kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, cawe-cawenya ini menyebabkan Presiden sudah mulai merusak prinsip bahwa Presiden itu harusnya dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan ditentukan oleh kerja-kerja politik praktis yang imparsial, yang partisan dari Presiden Jokowi. Itulah cawe-cawe yang harus kita lawan karena bertentangan dengan konstitusi.